Bajak laut Akagami memang menyimpan sekali banyak misteri, karena sampai saat ini, kelompok bajak laut tersebut cukup jarang ditampilkan dalam cerita, serta informasi terkait para anggotanya juga masih banyak yang belum diketahui. Meski kemunculannya terbilang jarang dan informasinya masih sedikit, bajak laut Akagami selalu menarik untuk dibahas, baik soal kekuatan maupun personalitinya. Beberapa waktu yang lalu, admin sempat membahas tentang kekuatan Yasop dan alasan kenapa Shanks merekrut Yasop. Nah, kali ini, admin akan membahas sang wakil kapten dari bajak laut Akagami, yaitu Ben Beckman. Mulai dari kekuatan, bounty, serta alasan Shanks merekrutnya dan menjadikannya wakil kapten. Bisa menjadi wakil kapten di bajak laut Akagami, tentu Ben Beckman memiliki kekuatan yang besar. Menurut admin, kekuatan Ben Beckman masih lebih kuat dibandingkan dengan Marco ataupun Katakuri, bahkan lebih kuat dari Komandan Yonko manapun. Hal tersebut semakin meyakinkan karena dalam databook Fever Card terdapat informasi yang mengatakan bahwa kekuatan Ben Beckman hampir mengimbangi Shanks. Itu berarti kekuatan Ben Beckman ini hampir setara dengan Yonko. Karena itulah dalam chapter 957 dikatakan bahwa bajak laut Akagami merupakan bajak laut yang tidak tertembus. Mereka memiliki kru yang paling seimbang dibanding bajak laut manapun. Yang berarti bukan hanya Shanks-nya saja yang memiliki kekuatan besar, tapi semua krunya juga kuat, terutama 3 kru kepercayaannya, yaitu Ben Beckman, Lakiru, dan Yasop. Kalau kita lihat, di antara semua Yonko hanya Shanks saja yang memiliki konsep wakil kapten, sedangkan Yonko lain memakai konsep komandan divisi. Shirohige jauh lebih kuat dibandingkan Marco. Kaido jauh lebih kuat dibandingkan King, Queen, dan Jack. Big Mom jauh lebih kuat dibandingkan dengan Katakuri. Dan Kurohige jauh lebih kuat dibandingkan Jesus Barges dan Shiryu. Nah, sedangkan Ben Beckman hampir mengimbangi Shanks. Karena itulah hanya Yonko Shanks saja yang memiliki wakil kapten, karena kekuatan Ben Beckman hampir setara dengan Yonko. Meski dikatakan hampir mengimbangi Shanks, tapi sampai saat ini kekuatan sebenarnya dari Ben Beckman masih belum diperlihatkan. Menurut admin, Ben Beckman menguasai 3 jenis haki, yaitu Bushoshoku, Kenbunshoku, dan Houshoku. Hal ini tidak mengherankan, karena Katakuri saja menguasai 3 jenis haki. Besar kemungkinan, Bushoshoku dan Kenbunshoku haki milik Ben Beckman sudah berada di level tinggi, sedangkan Houshoku hakinya ada di level menengah. Dia juga terlihat memegang senapan sebagai senjatanya. Dengan senjata tersebut, Ben Beckman bisa bertarung dari jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk menyerang musuh yang berada di jarak dekat, dia bisa memukul menggunakan senjata tersebut. Dia juga dikonfirmasi hebat dalam pertarungan fisik, yang menandakan bahwa tubuhnya terbilang kuat. Sedangkan, untuk melawan musuh dari jarak jauh, Ben Beckman bisa menembak dengan cukup akurat menggunakan senapan miliknya. Dia pasti mengaliri pelurunya dengan Bushoshoku Haki, sehingga serangannya semakin kuat. Dan dia juga menggunakan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi untuk memprediksi gerakan lawan sehingga serangannya selalu tepat sasaran. Tidak hanya memiliki haki yang kuat serta kemampuan hebat dalam menggunakan senapan, Ben Beckman juga memiliki IQ yang sangat tinggi. Eiichiro Oda juga menjelaskan bahwa Ben Beckman merupakan wakil kapten hebat yang memiliki pengetahuan luas serta kebijaksanaan untuk membantu Shanks dengan nasihat-nasihatnya. Jadi, Ben Beckman tidak hanya kuat dalam pertarungan, tapi juga bisa diandalkan dalam memberikan saran dan nasihat serta strategi dalam pertempuran. Bisa dibilang dia sangat berperan penting dalam pencapaian Shanks sebagai Yonko. Saat di perang Marineford, Kizaru angkat tangan saat ditodongkan pistol oleh Ben Beckman. Padahal saat di Pulau Sabaudi, Kizaru tidak ragu berhadapan dengan Rayleigh. Sepertinya Kizaru menyadari bahwa situasi pada saat itu sangat berbahaya bagi dirinya. Walaupun dia memiliki kecepatan cahaya, jika Ben Beckman menggunakan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi, serangan Ben Beckman tetap akan mengenai Kizaru, makanya dia lebih memilih untuk waspada. Atau mungkin, pada masa lalu Kizaru pernah berhadapan dengan Ben Beckman, dan pada pertarungan itu, Kizaru mendapatkan luka yang cukup parah. Makanya sekarang dia lebih hati-hati. Angkatan Laut berkata bahwa Ben Beckman, Lakiru, dan Yasop adalah orang-orang yang memiliki nama besar di lautan. Jika Shanks memiliki bounty 4 miliar berry, sepertinya Ben Beckman memiliki bounty yang tidak terpaut jauh, mungkin sekitar 3 miliar berry. Sekarang, masuk ke pembahasan mengapa Shanks merekrut Ben Beckman dan menjadikannya wakil kapten. Setelah Goldie Roger dieksekusi, Shanks langsung berniat untuk membuat kelompok bajak lautnya sendiri. Pada awalnya,
Shanks merekrut Buggy. Tapi Buggy menolak karena dia tidak mau menjadi anak buah Shanks. Setelah itu, Shanks berpetualang untuk mencari orang-orang kuat yang akan dia rekrut menjadi anggota kelompok bajak lautnya. Saat Shanks merekrut Yasop, dia datang menggunakan perahu kecil. Tapi kalau kita lihat lebih teliti lagi, sebenarnya Shanks sudah memiliki kapal yang cukup besar. Shanks sengaja datang ke tempat Yasop menggunakan perahu kecil agar tidak terjadi keributan di sana. Karena seperti yang kita tahu, desa Shiro tempat Yasop tinggal sangat tidak menyukai keberadaan bajak laut. Jadi, jika kapal bajak laut Shanks berlabuh di pulau itu, pasti para warga akan langsung panik. Makanya Shanks meninggalkan kapalnya di tengah laut dan menghampiri Yasop menggunakan perahu kecil. Nah, sepertinya di kapal bajak laut Shanks itu sudah ada orang yang direkrut lebih dulu, yaitu Ben Beckman dan Lakiru. Jadi, Yasop merupakan orang ketiga yang direkrut, sedangkan Ben Beckman adalah orang pertama yang direkrut oleh Shanks. Ada beberapa skenario bagaimana Shanks merekrut Ben Beckman. Kemungkinan yang pertama, Shanks sudah mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda hebat yang bernama Ben Beckman. Namanya telah terkenal karena dia pernah mengalahkan banyak orang kuat dalam pertarungan. Selain memiliki kekuatan yang hebat, dia juga memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Shanks mungkin berpikir, langkah awal yang tepat untuk membentuk kelompok bajak laut adalah memiliki orang cerdas di dalamnya, agar mereka memiliki strategi yang bagus dalam pertempuran. Di antara para Yonko generasi lama, Shanks merupakan yang termuda, bahkan jauh lebih muda dari yang lain. Shirohige berumur 72 tahun, Big Mom berumur 68 tahun, dan Kaido juga mungkin sekitar 68 tahun, sama seperti Big Mom. Sedangkan Shanks berumur 39 tahun. Nah, berhubung Ben Beckman 11 tahun lebih tua dari Shanks, dia pasti bisa memberikan banyak saran dan nasihat kepada Shanks agar debutnya menjadi bajak laut besar bisa berjalan dengan lancar. Kemungkinan yang kedua, saat Shanks masih menjadi kru di bajak laut Roger, di suatu tempat dia pernah bertemu dan terlibat suatu pertarungan dengan Ben Beckman. Sepertinya, dulu Ben Beckman juga tergabung dalam suatu kelompok bajak laut besar, karena di dalam databook ditulis bahwa Ben Beckman lahir di North Blue, sedangkan Shanks lahir di East Blue. Bajak laut Roger merupakan bajak laut besar yang berasal dari East Blue. Nah, sepertinya kelompok bajak laut Ben Beckman pada saat itu adalah bajak laut yang paling terkenal di North Blue. Lalu setelah keduanya mencapai Grand Line, mereka bertempur dan bajak laut Roger pun menang. Di pertempuran itu, Shanks berhadapan dengan Ben Beckman. Kemudian Shanks pun menang, walaupun kekuatan mereka tidak terpaut jauh. Lalu beberapa tahun kemudian, setelah Roger dieksekusi, ada 3 orang yang sangat ingin direkrut oleh Shanks menjadi anggota bajak lautnya, yaitu Buggy, Mihawk, dan Ben Beckman. Buggy langsung menolak karena dia tidak mau menjadi anak buah Shanks. Mihawk juga sepertinya menolak karena dia merupakan bajak laut yang bergerak seorang diri. Jadi dia tidak mau masuk kelompok bajak laut manapun. Dan di masa lalu juga Mihawk merupakan rival dari Shanks. Jadi sepertinya kurang pas jika Mihawk menjadi anak buah Shanks. Nah, pada akhirnya, yang menjadi anggota pertama bajak laut Shanks adalah Ben Beckman. Dia pun langsung menjabat sebagai wakil kapten di bajak laut Akagami. Lalu, bajak laut Akagami pun mulai berkembang. Dari mulai anggota pertama Ben Beckman, lalu anggota kedua Lakiru, anggota ketiga Yasop, sampai mereka memiliki banyak anggota. Setelah itu, Shanks pun berhasil menjadi seorang Yonko. Dan ketiga kru pertamanya yaitu Ben Beckman, Lakiru, dan Yasop memiliki nama besar di lautan. Karena mereka juga berperan penting dalam pencapaian Shanks sebagai Yonko. Di databook Fevercard juga dikatakan bahwa Shanks dan Ben Beckman mempunyai sifat yang berbeda. Shanks diibaratkan matahari karena dia periang dan suka berpesta. Sedangkan Ben Beckman adalah bulan yang memiliki sifat tenang dan bijak. Kedua sifat ini bisa saling melengkapi. Jika Shanks salah mengambil keputusan, maka Ben Beckman akan memberikan saran yang lebih baik. Tidak heran Angkatan Laut menyebut mereka sebagai bajak laut yang tidak tertembus, karena mereka bisa saling menutupi kelemahan masing-masing.